Welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Yeay. Akhirnya ya ketemu. Sekarang ini jadi gini, sebelum aku bahas tentang YouTube channel aku, jadi buat yang teman-teman yang sering ngikutin YouTube channel aku itu, aku selalu invite selebgram atau influencer atau artis gitu ya. Influencer dong gue. Iya, orang yang berpengaruh lah gitu. Seleb TikTok, selebgram, luar biasa loh. Nah, tapi ya dari semua collab-collab yang aku lakukan nggak pernah ada cewek. Cuma ada satu, yaitu Fitri Novianti. Yang kedua dong? Nah, ini yang kedua. Oke. Tapi waktu Fitri Novianti waktu itu belum ada konsep sih. Oh gitu ya? Jadi cuma kayak ngomong ngalur ngidul gitu. Kalau sekarang kan lebih terkonsep. Jadi ini sebenarnya hitungannya jadi influencer pertama wanita di Gara-Gara. Kehormatan nih ya. Ini dia ada Kak Yeyen. Hai para subscriber Panggilannya Gara-Gara. Panggilannya? Yeyen aja. Yeyen aja gitu. Bukan Yeyen. Yeyen. Oh, Yeyen dong. Ya, lucu juga. Oke, buat teman-teman yang penasaran siapa sih sebenarnya Kak Yeyen ini dia cuplikan dari konten-konten Kak Yeyen. Nah, itu dia adalah cuplikan dari konten-konten Kak Yeyen. Jadi kontennya banyakan yang baper-baper gitu ya. Ya, gitu deh. Kebanyakan pecintanya kayaknya ibu-ibu ya. Ibu-ibu rumah tangga yang gitu. Tapi yang bikin baper tuh nggak cuma sama cowok yang misterius itu, tapi sama adeknya juga gitu. Iya. Nice. Nah, itu adek nature ya. Ya kan? Karena gini, karena aku pun sama adekku gitu ya, itu nggak seintens kayak gitu sih, nggak semesra itu sih lebih tepatnya. Nah, tapi kalau Kak Yeyen ini gimana sih tips-tipsnya bisa deket banget sama adeknya nih? Enggak, itu sih sebenarnya apa ya? Mungkin ada juga beberapa orang yang sebenarnya kayak ngerasain hal yang sama juga kayak aku, cuman mereka mungkin nggak dijadiin konten atau mungkin mereka nggak expose kali ya gitu. Sebenarnya itu mungkin apa ya, ngalir aja sebenarnya, nggak deket juga, sebenarnya sering berantem juga. Cuma nggak diliatin ya kalau berantemnya ya. Karena ya berantemnya lucu-lucuan lah, tapi ya care-nya juga ada kayak gitu. Oke, ini Kak Yeyen ini kan udah cukup terkenal ya di kalangan jangan TikTok. Dong. Serius ya, kalau misalnya diomongin tuh kayak geli sendiri tau gak sih? Aduh pasti kayak gitu. Gimana sih? Gak tau kenapa tuh kayak, jangan ngomong gitu dong. Gue kayak ngerasa pengen, nggak tahu lah. Nggak lah, tapi berdoa aja ya. Semoga kedepannya makin inilah. Aminin aja. Aminin Nah, aja. tapi pernah nyangka nggak sih bahwa konten-kontennya itu akan booming sampai saat ini gitu ya, di TikTok khususnya, karena Kak Yeyen ini kan berkarir pertama di media sosial atau mungkin yang bikin Kak Yeyen naik gitu ya, itu adalah naik TikTok. apa nih? Gitu. Naik daun dong. Enggak sih. Sebenarnya apa ya? Memang basically aku tuh bener-bener sebenarnya itu nggak ada maksud apa-apa, karena memang hobi aja gitu, bikin video apa-apa kayak gitu kan. Jadi fokusnya sebenarnya bukan ke sana, memang pengen asik-asikan aja kayak gitu kan. Nah, ternyata ya nggak disangka ya, ternyata lo kok rame kayak gitu kan. Bener-bener iseng-iseng aja kayak gitu. Iya, gitu. Dan banyak ngalir aja sih sebenarnya. Mama-mama yang baper. Ya. Tapi banyak kan bapak-bapak tahu. Ada itu tuh ada, aku juga kaget ya, tuh kayak yang ada yang nge-tag-in ke aku, lagi videoin bapak-bapak tuh lagi nonton bareng ya kan. Oh, ternyata konten gue dicintai bapak-bapak juga. Terus ada juga beberapa yang DM cowok kayak gitu. Mbak Yeyen gini ya, pokoknya gitulah. Aku juga nggak nyangka sih ada cowok juga ya kayak gitu kan. Sebenarnya kan kebanyakan sih ibu-ibu ya sebenarnya yang baper-baper kayak gitu, tapi ternyata ada cowok juga guys. Wah, bapak-bapak lagi ya, cowoknya bapak-bapak lagi ya. Aku nggak tahu itu siapa, cuman waktu itu videonya tuh kayaknya
kayak lagi nongkrong bareng itu kayak di perhentian apa tempat berhentian bus apa aku nggak tahu apa mereka itu driver bus apa gimana aku juga nggak ngerti tapi kan cowok banget gitu loh. Yeah, boy, yeah, me. Yeah, boy. Bukan cowok yang nggak banget ya? Itu tuh cowok banget gitu kan mereka nonton, aduh itu aku sangat terharu juga sih. Luar biasa nih Kak Yayen. Nah, kalau boleh tahu Kak, inspirasi konten pertama yang membludak itu, aku jujur taunya dari salah satu lagu yang Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku ingin di. Nah itu emang pertama kali aku lihat kontennya Kak Yayen. Iya. Wah, ini emang menarik juga sih gitu, kontenin tetangga gitu. Bener banget itu tuh salah satu apa? Jadi tuh waktu itu lagi happening banget ya song itu tuh kayak yang ada cowok-cowok lagi di keramaian di mana lah misalnya di kafe atau misalnya di salah satu konser atau apa tuh nanti pakai sound itu tuh aku kayak yang kapan ya bisa bikin konten kayak gitu. Nah kebetulan ada kesempatannya itu aku pakai aja kayak gitu kan. Ternyata sebelumnya aku udah banyak konten-konten juga dong sih kayak yang coba tunjukin nggak jelas lah apalah. TikTok itu awalnya bener-bener cuman buat nyalurin hobi aku bikin video-video nggak jelas aja kayak gitu kan. Video nggak jelas aja viral ya. Kita kan Apalagi nggak pernah video tahu yang ya. jelas ya. Aduh. Aku buat video jelas terus nggak ada yang viral ya. Ya terkadang kita nggak pernah tahu ya kan sesuatu yang nggak direncanakan. Bener. Tuhan punya rencana yang Itu rezeki. Kayak aku dulu juga memulai YouTube. Awalnya ngerasa kayak ya sempet drop juga sih karena kan masalahnya aku kan bayar editor ya kayak gitu, jadi kayak anjir ini kok nggak viral. Ternyata pas aku berhenti sama Area Soloka naik dong. itu dia guys, kita nggak pernah tahu kapan waktu menurut Tuhan, yang penting kita usaha aja terus dulu. Dan akhirnya sampai dapat ads. Luar biasa. Semoga maju terus ya YouTube-nya. Amin. Ini makasih banget loh buat kalian juga kan, salah satunya juga udah mau hadir di konten aku nih, luar biasa. Kita harus saling support. Bener-bener, nanti kita bisa kerja sama di yang lain juga ya Kak ya? Siap. Nah, ngomong-ngomong nih tentang kontennya nih, nah sebenarnya endingnya tuh gimana sih Kak? Hanya Tuhan lah yang tahu. Kalau ending tuh kita hanya Tuhan lah yang tahu. Karena ini kan? semua baper nih, gitu ya. Semua baper. Kembali lagi, ya mana yang terbaik aja ya kan. Untuk sekarang kan kita ya udah jalanin aja kayak gitu. Tapi aku sempet lihat nih konten terakhir ya Kak Yayen itu kita akhirnya tidak bisa bersama gitu ya kalau nggak salah. Nah itu kenapa Kak? Iya. Itu buat-buat atau memang beneran nggak bisa bersama? Jadi tuh gini, kalau di Minang, di Padang itu Minang itu ada kayak suatu apa ya, aturan atau apa itu namanya ya. Jadi tuh sesuku itu nggak boleh nikah kayak gitu. Jadi bukan satu Minang ya, satu Minang mah boleh, misalnya sesama Minang mah boleh menikah gitu. Cuma di Minang itu nama suku itu misalnya kayak ada Caniago, ada Piliang, kayak gitu kan. Nah itu mereka kalau misalnya mereka sesama-sama Caniago, itu menurut Minang itu mereka satu sedarah kayak gitu. Jadi mereka tidak dihalalkan untuk bersatu karena menurut orang Minang itu mereka sama aja kawin sedarah, kawin sama saudara Ya. gitu. Tapi kalau kakak sendiri sukunya apa? Aku apa boleh ya? nggak sih? Boleh nggak sih? Jangan deh. Oh jangan deh. Nggak, tapi ini juga ya unik ya, namanya Caniago kayak ala-ala Meksiko gitu ya. Wow, kebetulan aja itu cuma satu yang. Oh gitu. Oh berarti aku juga sosok pria itu juga orang ya, Minang dan lebih kebetulan satu suku juga ya. benar. Wih, luar biasa, sayang sekali ya. Banyak ibu-ibu yang patah hati dong. Doain yang terbaik aja. Nggak, Kita tapi kan nggak tahu kan. iya, maksudnya. bener ya. Tuhan pasti punya rencana di balik apapun yang kita jalanin kayak gitu. Kita nggak bisa bilang yang ini yang terbaik buat gue, kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi rumornya apa sih Kak? Rumornya kenapa sih nggak boleh nikah sedarah itu? Oh, ya karena menurut adat sedarah gimana sih, kayak sama aja kayak kita sama saudara kandung kayak gitu loh. Karena kalau kita sesuku berarti itu kita saudara. Tapi kan sebenarnya secara darah itu kan tidak sesaudara itu, paham nggak ya maksudnya? Iya sih sebenarnya ya. Maksudnya paham nggak ya maksudku? Kalau kita pikir-pikir ya, karena gini,
karena berjalannya waktu sesuai perkembangan zaman, banyak juga orang yang udah nggak mempedulikan adat itu gitu kan. Banyak juga orang yang udah udahlah ya, itu cuma adat. Toh yang banyak juga yang aku baca di komen-komen kayak yang ayo dong Kak, itu kan ini apa namanya, kita lebih ke acuannya agama dong, yang penting kan agama kita membolehkan seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang aku lihat, ya percaya nggak percaya ya, ada juga beberapa orang yang menghalalkan itu dan akhirnya mereka bersatu deh dengan mengabaikan adat, dan memang berujungnya nggak baik. Itu saya kayaknya ada yang maaf mungkin cacat seperti itu. Oh gitu. Dan itu beneran terjadi ya? Berarti bener-bener kayak saudara ya? Itu percaya nggak percaya sih, tapi mungkin ada juga dari beberapa yang itu yang biasa-biasa aja. Gue kok sampai sekarang gue saudara gue sesuku kok tapi nggak apa-apa. Tapi ya nggak tahu sih, itu tergantung mungkin bagaimana, mungkin ada juga mungkin di keluarga dia masih kental apa gimana. Tapi ya kita sebagai orang Minang sih masih menjunjung tinggi adat lah seperti itu. Oke. Nah ngomong-ngomong nih, sekarang mana nih tetangganya? Dibawa kesini. Oh di rumah. Di rumahnya dong. Oh, kesini nggak dibawa? Aduh. Atau adiknya deh? Janganlah. Adiknya kebetulan lagi sibuk juga sekarang. Gitu. Ini kan pasti yang nonton juga penasaran ya adiknya, Nanti terus kita coba tanya, tetangganya. kalau misalnya dia ada waktu ya, nanti kita coba cocokologi lah, cocokologi. Nanti kita cocokin waktunya deh. Kalau misalnya dia bisa, kita coba ajak ke sini deh. Nah ngomong-ngomong nih Kak, ini kan tadi kita bahas konten kreatornya. Nah Ya. sebenarnya nih di balik Kak Yayan as a content creator, sebenarnya siapa sih Kak Yayan ini? Maksudnya pekerjaannya itu ada nggak sih sebenarnya di selain konten kreator ini? Oke. Aduh, aku tuh kayak berat banget gitu disebut konten kreator. Apa maunya disebutnya seleb TikTok ya? Enggak terserah. Seleb deh. TikTok. Itu terserah sih. Kadang ada kayak rada-rada gitu. Itu gitu. Iya sih, gue konten kreator. Tapi ambil aja ya kan. Apapun yang ya sebenarnya sih siapapun yang bikin konten bisa disebut konten kreator. Ya, benar. Sih. Ya. Tapi ya aku apapun itu ya alhamdulillah dan aminin aja deh Iya. gitu. Udah dapat endorse belum Kak? Alhamdulillah. Wih. Alhamdulillah. Ada. Biasanya yang paling ini Ada beberapa. endorse Scarlett ya. Scarlett mah rame ya kan. Aku di samping endorse juga aku pakai sih sebenarnya. Aku Oh, juga, gitu. Maksudnya ya dicoba dulu lah kalau misalnya enggak ini kan maksudnya. Oke Kak, jangan terlalu banyak. Oke. Biar datang Iya, gitu ke bener, aku bener. gitu. Aja dia. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak. Nah, siapa sih sebenarnya seorang Kak Yayan nih? Sebenarnya siapa ya, orang biasa aja kok gitu yang hobi-hobi bikin video-video. Ya sebenarnya basically aku tuh kerja di salah satu bank BUMN kayak gitu, dan dia punya Pegawai juga? video kayak gitu. Berarti pegawai, Kesibukan sehari-harinya sih aku di salah satu bank BUMN. berarti 8 to 5 juga ya? 8 to 5. Ya, Maksudnya jam 8 sampai jam iya. 5 gitu. Gitu lah. Tapi kan sekarang kita WFH. Oh, jadi nggak masuk Ada kantor. sih kalau sekarang tuh diatur lah, ada jadwalnya, misalnya untuk seminggu ini kita WFH, seminggu ini kita WFO seperti itu. Oke, nah kalau mau, kan ini kan edisinya jika kamu menjadi. Nah kalau misalnya orang pengen menjadi seorang Kak Yayan, udah kerja di salah satu bank BUMN, juga bikin konten dan kebetulan kontennya juga meledak juga ya gitu. Terus punya bisnis juga ya kayak kalau nggak salah ya. Ya itu sih aku cuma coba-coba ya, maksudnya kebetulan aku juga hobi di fashion apa, kadang-kadang tuh Kak ini dong seperti ini, kenapa gue nggak buat aja ya kayak gitu, sambil belajar sih sebenarnya gitu. Nah gimana cara bagi waktunya Kak? Untuk bisnis itu sih sekarang aku lagi ini dulu ya, karena lagi masalah di cari tukang jahitnya kebetulan gitu kan. Ya dari situ tuh kita belajar ya, maksudnya apa kendala kedepannya ya, lebih ke belajar sih aku sebenarnya kayak gitu. Kalau bagi waktu sebisanya aja sih, kayak bikin konten ini pun kalau ada waktu luang, tapi tetap untuk sementara waktu ini kan fokusnya lebih yang utama tuh kerjaan kan kayak gitu. Kalau misalnya memang ada waktu luang atau memang memungkinkan untuk bikin konten atau misalnya makanya tuh banyak yang kayak mana nih videonya, karena mungkin aku bikin video ya bukannya harus ditargetkan gitu loh gitu. Jadi ya seadanya aja, kalau misalnya ada ya ada, kalau misalnya enggak ya udah kayak gitu aja. Tapi berarti tetap fokus utamanya kerja itu ya. Iya, seperti itu. Nah pernah kepikiran nggak sih Kak buat jadi full time content creator gitu? Oh,
untuk sementara waktu ini sih belum ya. Tapi aku pengen terus tapi tanpa mengganggu ini ya pekerjaan ya kayak gitu. Untuk sementara waktu ini sih aku masih fokusnya ke kerjaan dulu kayak gitu. Tapi tetap ya konten pengennya sih jalan kayak gitu karena itu juga hobi sih kayak gitu kan. Udah ada banyak fansnya kan. Nama fanbase-nya apa Kak? Ayo apa nih nama fanbase-nya? Aduh ya ampun. Yayanistik. Aduh Yayanistik. Ya kan kayak Fatinistik. Oh. Bisa aja. Aduh, nanti lah ya sampai yang mungkin Mas Gara bisa. Idenya bagus ya kan kayak gini aja nih gara-gara keren juga ya nggak sih? Ya ini awalnya memang gara-gara ada orang sih, ada teman-teman bilang kayak ini semua gara-gara enggak tapi berhenti. Oh gitu ya? Selalu pada berhenti. Ini selalu gara-gara gara gitu. Ih, gue nggak enak banget ya bilangnya gitu. Gara-gara gitu kayak. Tapi aku malah menurutku kayak ih, Seru nih gitu. bagus ya itu ya gitu kayak gara-gara ih bener bagus juga ya gitu Iya, akhirnya. aku pertama kali lihat juga. Oh, keren aja nih. Iya, jadinya akhirnya karena kebetulan nama panggilanku Gara dan ya udahlah kita jadikan Tapi aja keren nih. nih Apanya nih? videonya. Wah, BTW ini lampunya belum dinyalain deh. Sebentar ya, kita pause dulu. A few moments later. Aku suka kayak gitu Kak. Oh gitu ya? Sering banget kayak gitu aku. Nggak apa-apa lah. Kayak siap nggak siap gitu. Nah, Oke. tadi sampai mana? Oh gara-gara. Nah makanya akhirnya terciptalah gara-gara gitu. Meledak pertama gara-gara Arya Saloka. Nggak apa-apa. Jadi sekarang kalau orang nyari tuh ya gara-gara, sambungannya ada gara-gara rumah Arya Saloka. Di YouTube-nya gara-gara nih ya mau nggak mau ya memang naiknya tuh. Iya benar. Mudah-mudahan nih sama Kak Yen juga naik. Amin ya Allah nonton ya guys. 100.000 views. Yes. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Nanti aku Amin, amin. bantuin promosiin dia. Bener, di TikTok, di Instagram ya Kak harus. Karena aku jujur aku bukan anak TikTok sih. Nah kalau Kak Yen sendiri nih, karena aku bukan anak TikTok sendiri, kan TikTok bikin video, ngedit, itu kan semuanya Kak Yen ada timnya atau enggak sih? Aku sendiri. Oh sendiri? Nah pas nih, karena kan Kak Yen juga kerja nih di salah satu bank BUMN. Terus juga bikin konten ini juga semuanya sendiri, dari mulai shootnya, terus kemudian editingnya, masang lagu dan sebagainya, postingnya juga, captionnya itu kan semuanya sendiri. Bener banget. Pernah stres nggak sih Kak? Sebenarnya tergantung lagi ke kita bawainnya gimana ya. Kalau misalnya kita jadikan itu suatu beban, mungkin karena aku ini bukan maksudnya bukan job yang gimana maksudnya bukan pekerjaan tetap aku, mungkin jadi nggak dikejar target juga. Jadi ya santai lah kayak gitu. Tapi kan kadang kasihan juga nih yang udah nungguin ya kan. Kadang-kadang tuh aku udah tag video udah pada feeling nih ya kan, nih pasti kayaknya bakalan bikin ini ya, karena aku story kan gitu. Ditagih itu kayaknya mana kayaknya, tapi kondisinya aku belum, karena tuh ngedit video itu butuh mood banget. Oke, nggak sih? benar. Karena kalau kita nggak mood tuh inspirasinya nggak keluar, kayak bikin caption, bikin kata-kata di video itu kan aku bikin, karena kan konten aku kan kayak video terus ada musiknya, terus nanti aku jelasin melalui kata-kata gitu. Nah untuk menuangkannya ke dalam sebuah kata-kata agar bisa dibaca dengan indah dan dimengerti dan bisa masuk apa yang kita maksud ke penonton, itu kan juga butuh mood ya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya moodnya lagi jelek ya takutnya nanti videonya asal-asalan kayak gitu ya. Jadi bener-bener aku bagi waktunya bener-bener oke, aku siap nggak nih untuk ngedit, aku tanya diri sendiri dulu kan. Kalau aku memang lagi santai dan moodnya lagi bagus baru deh gitu. Nah tapi pernah nggak sih Kak pas moodnya lagi jelek misalkan karena kantor gitu, tapi harus ngedit video, atau sebaliknya nih moodnya jelek karena kontennya nih, terus akhirnya ngefek ke kantor gitu, pernah nggak sih? Kalau untuk dari kontennya ke kantor sih nggak pernah ya, karena sejauh ini tuh aku merasa happy banget dengan konten-konten aku gitu kan, dengan ya semuanya baik-baik lah, aku jadi banyak punya teman baru, contohnya Mas Gara nih kenalnya pasti gara-gara itu kalau misalnya nggak ada kita mungkin kita nggak kenal kan? Iya benar. Nah jadi tuh aku selalu happy sih kalau untuk itu, tapi kalau misalnya dari kerja mungkin capek karena kadang pulang udah malam dan harus ngedit, itu pernah dan itu aku paksain banget sih gitu. Tapi alhamdulillahnya sih ya memuaskan lah gitu loh.
ya aku kayak aduh ini harus gue upload hari ini nih kayak gitu kan. Tapi memang kondisinya tuh lagi capek banget gitu. Tapi alhamdulillah sih views-nya lumayan juga. Ya ujung-ujungnya kan itu ya, kalau bikin karya terus banyak yang mengapresiasi. Aduh, gitu udah tuh cukup banget, itu kayak bahagia. banget. Jangan kan itu konten-konten aku dihujat aja aku sebenarnya bahagia loh. penting Sebenarnya aku ada yang bahagia respon, kayak lo bentuk hujatan tuh adalah bentuk perhatian juga loh gitu, kayak oh berarti dia ngeh nih sama konten gua gitu. Nah tapi Kak, BTW nih ini bahas sedikit ke pekerjaan Kak Yayan nih. Kan Kak Yayan ini sebagai seorang pegawai bank, di mana orang itu ngerasa bekerja di bank itu kan pasti padet banget jadwalnya, terus sibuk banget, kayak malam ketemu malam, bener nggak sih sebenarnya? Tapi kalau pulang malam sih memang sering kayak gitu. Tapi dibawa enjoy aja sih gitu loh. Berusaha untuk mencintai pekerjaan aja seperti itu. Karena kalau misalnya kita bawa jadi beban, ya jadinya berat seperti itu. Jadi ya coba untuk menikmati aja, walaupun nanti capeknya berasanya pas nyampe di rumah loh, pas di kantor gitu. tuh nggak berasa capek. Oh ya karena enjoy ketemu Karena teman gitu ya. Jadi kalau kita enjoy dengan pekerjaan, ya insya Allah nggak berasa capek ya. Tapi nanti di rumah ya alhamdulillah capek gitu. Tapi udah berapa lama Kak? Aku dari 2013 deh. 2013. Oh udah 7 tahun ya. 4 tahun lumayan lah. Bertahan. Iya. Bertahan, mengabdi untuk negeri ya? Iya. BUMN, ahlak. Iya. Kita sama-sama BUMN soalnya. Bener-bener. Iya, nggak bisa sebut merek lah ya. Enggak. Kecuali di endorse. Tetap ya. Jadi jangan lupa ya kantor aku dan kantor Kak Yayan, tolong. Ya, tolong dong. Bantu temen dong, bantu kreator dong, please. Nah, habis itu Kak Yayan, terakhir nih, sebenarnya kompetensi apa sih? Ada nggak sih skill atau kompetensi khusus yang mau harus dipunyain untuk teman-teman yang mau kerja di bank ataupun mau jadi content creator juga? Ada nggak sih skill yang harus, terutama yang kerja di bank deh? Karena ini kan aku inspirasi buat teman-teman yang mau jadi seperti apa gitu. Oh gitu. Kalau untuk kerja di bank sih sebenarnya sama aja kayak kita PNS ya, itu menguntungkan kayak gitu loh. Jadi itu ya pokoknya kita tetap berikan yang terbaik dan kasih apapun yang kita semampu kita seperti itu loh. Jangan kalau misalnya intinya apa yang kamu inginkan tuh sebisa mungkin tuh kejar seperti itu. Tapi kalau untuk trik-triknya untuk di bank sendiri sih sebenarnya nggak ada ya kayak gitu loh. Semuanya tergantung nasib aja kali ya. Memang udah nasibnya di sana. Rezeki ya, Rezeki ada kok orang yang secara ini pinter tapi ya memang mungkin basicnya nih kuliah udah di mana, udah di ini yang cocok di bank tapi nggak keterima seperti itu. Bener. Malah ada yang orang kebidanan atau kerjanya di bank. Iya benar kan. Gitu. Tapi kalau untuk content creator sih sebenarnya kembali ke hobi sendiri masing-masing kali ya. Kalau orang udah pengen, aku pengen jadi content creator, berarti dia udah hobinya di sana dong, seperti itu. Nah, dan enjoy. Benar, itu yang paling penting, enjoy. Nah kalau Kak Yayan, sorry ini jadi bukan pertanyaan terakhir. Karena aku baru pikiran. Oh iya Kak Yayan ini bagian apa nih? Oh, kredit. Bagian kredit. Nah itu maksudnya di kredit itu ada nggak sih orang yang kayak gini nggak bisa nih masuk kredit gitu? Oh, enggak sih. Atau orang yang harus kayak gini bisa nih masuk kredit? Enggak sih ya, untuk khusus intinya sih dimanapun kita bekerja ya kan, itu juga tempat belajar. Dimanapun kita tuh pasti ada masalah itu pasti ada kayak gitu kan. Tapi intinya itu iya, mau kita dimanapun pasti ada orang yang sirik, itu pasti ada. Orang yang ingin menjatuhkan itu pasti ada. Poinnya adalah bagaimana kita menyikapi itu semua kayak gitu loh. Jadi orang ini orangnya ini orang introvert nih nggak cocok di kredit, nggak juga. Banyak juga kok di kredit yang ini kayak gitu loh. Jadi nggak ada spesifiknya, nggak ada sih kayak gitu loh. Siapa aja bisa lah kayak gitu. Siapa aja bisa. Jadi buat teman-teman harus semangat mengejar impian ya. Bener banget. Dan apa tadi kalau Kak Yayan selalu bilang tuh percaya aja itu pasti bakal terjadi. Iya benar. Dan Itu tapi jangan jadikan beban. Tapi jangan jadikan beban, jangan benar. jadikan beban. Jadi kan oke, gue maunya kayak gini nih, someday gue pasti bisa kayak gitu. Sambil berusaha dan jangan jadikan beban, jalanin aja seperti itu. Semoga semua yang kita inginkan bisa tercapai. Amin ya Allah, amin ya Allah. By the way ini kita syutingnya jam 5 ya, padahal Setelah kita udah janjian.
Janjian dari jam berapa Kak? Jam 1 kayaknya datang setengah 2 ya. Baru sempat tag barusan. Baru sempet take kita sekarang gara-gara guys. kasihkan ngobrol sama ada teknis. Ya, iya bener. Oke baik guys, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Dan see you on next vlog. Dadah.